Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arvia Putri Ayuningtyas, saya sendiri, dan Kenfreda Falalova Desvalan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu kontak bahasa. Menurut ahli, kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam tempat dan waktu yang sama. Kontak bahasa tidak menuntut penutur untuk berbicara dengan lancar sebagai dwibahasawan atau multibahasawan. Namun, terjadinya komunikasi antara penutur dua bahasa yang berbeda sudah dikategorikan sebagai peristiwa kontak bahasa. Sebagai contoh, ketika dua kelompok wisatawan yang sedang melakukan transaksi jual beli di Malioboro, Jogja, antara penjual sebagai penutur bahasa Jawa dan pembeli yang berbahasa asing sama-sama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kontak bahasa. Menurut ahli dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, adanya dua kelompok yang berpindah ke daerah yang tak berpenghuni, kemudian mereka bertemu di sana. Lalu perpindahan satu kelompok ke wilayah kelompok lain, adanya praktek pertukaran buruh secara paksa, adanya hubungan budaya yang dekat antar sesama tetangga lama, lalu adanya pendidikan atau biasa disebut kontak belajar. Kemudian yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pada 2019, Presiden mengeluarkan Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Pada pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut tertulis bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik tidak dapat dipisahkan dari konteks berbahasa yang selaras dengan kesepakatan masyarakat, yakni nilai dan norma. Selain bahasa yang baik, Perpres nomor 63 tahun 2019 juga menyinggung penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang mematuhi kaidah atau aturan. Dalam tulisan misalnya, kita perlu memperhatikan ejaan yang baku. Selanjutnya itu bahasa yang baik. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi. Ada 5 laras bahasa digunakan sesuai situasi. Ragam tersebut dibagi meliputi ragam beku, ragam resmi, ragam konsultatif, ragam santai, dan ragam akrab. Kemudian ciri-ciri ragam bahasa baku. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contohnya yaitu acara itu sedang kami ikuti. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Ciri-ciri selanjutnya yaitu penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Selanjutnya yaitu penggunaan kalimat secara efektif. Bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Selanjutnya akan diterangkan oleh Kenfreda. C. Bahasa dan Budaya. Krida Laksana dalam CR 2003 nomor 32 mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Sebagai suatu sistem, bahasa sekaligus bersifat sistematis. Budaya merupakan sebuah istilah yang sangat luas, dan oleh keluasan itu, maka dalam literatur dapat ditemukan banyak sekali definisi. Di sini yang dimaksud dengan budaya bukan budaya dalam arti seni seperti musik, sastra, atau seni rupa. Istilah budaya di sini merupakan pengetahuan yang harus diketahui oleh seseorang yang hidup dalam masyarakat yang tertentu. Hubungan bahasa dan budaya. Menurut Koen-Jarningrat sebagaimana dikutip Abdul Chair dan Leonel dalam bukunya Sosiolinguistik bahwa bahasa bagian dari kebudayaan. Jadi hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Namun ada pendapat lain mengatakan bahwa bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakin hubungan yang sederajat, kedudukannya sama tinggi. Good Goodenough
dalam Wardog 1992 menegaskan definisi associated culture conscious of whatever it is one has to know or believe in order to operate in a manner acceptable to its member and to do so in any role that they accept for any of themselves. Definisi ini mengatakan bahwa ketika dua orang dalam budaya yang sama berarti kedua-duanya dapat mengekspresikan dirinya, pikirannya dan perasaan tentang dunia mereka dalam cara yang keduanya dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.